got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHRM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari selaku pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian seperjuangan Prodi Tadris Matematika khususnya angkatan 2022. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika merupakan upaya dalam belajar cara agar pembelajaran dilakukan secara efektif. Pendekatan pembelajaran matematika mempunyai 2 tipe. Yang pertama, Student Centered Learning yang disingkat dengan STL. Yang kedua, Teacher Centered Learning yang disingkat dengan TCL. Student Centered Learning merupakan pendekatan yang berpusat pada muridnya, sedangkan Teacher Centered Learning yang berpusat pada seorang pendidiknya, yaitu seorang gurunya. Macam-macam pendekatan matematika ada 8. Yang pertama, pendekatan konstektual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan deduktif induktif, yang keempat pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yang kelima pendekatan open ended, yang keenam pendekatan saintifik, yang ketujuh pendekatan realistik, yang kedelapan pendekatan etnomatematika. Yang pertama, pendekatan konstektual, pendekatan yang harus menggunakan konteks dan memilih konteks secara tepat untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan. Pendekatan konstektual ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasilnya. Di dalam pendekatan konstektual ini, memilih konteks itu diutamakan. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme, pendekatan yang membangun sedikit demi sedikit pengetahuannya yang sudah didapatkan atau yang baru didapatkan. Maksudnya menggali lagi apa ilmu yang sudah kita dapatkan. Semisal 1 ditambah 3 hasilnya 4. Dari situ kita menggali kembali hitungan berapa yang hasilnya 4. Yang pertama kan 1 tambah 3 hasilnya 4. Kita mengkonstruksi lagi dengan cara lain yang hasilnya 4. Contoh misalnya 2 ditambah 2 sama dengan 4, seperti itu. Yang ketiga, pendekatan deduktif induktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang ditandai dengan pemaparan konsep atau definisi, sedangkan pendekatan induktif adalah pendekatan yang menggunakan data untuk membangun konsep tersebut. Bedanya
pendekatan deduktif dengan induktif. Kalau deduktif itu pemaparan konsep, kalau pendekatan induktifnya pengembangan konsepnya. Yang keempat, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini melatih kekreatifan kita, kekreatifan murid-murid, sikap ilmiah, dan menggunakan konsep serta proses peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu kan ada sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan teknologi kayak sekarang ini. Kita kan apa namanya? Ya berkreasi buat konten gitu. Ya semacam inilah gitu. Kalau masyarakatnya itu kita ya apa kehidupan sehari-hari lah. Yang kelima, pendekatan open-ended. Pendekatan ini yang memiliki multi jawaban yang benar, yang disertai dengan istilah yang biasanya dikenal dengan istilah problem tak lengkap. Istilah ini, pendekatan ini mempunyai banyak jawaban. Ketika dalam suatu soal mempunyai satu jawaban, itu bukan dinamakan pendekatan open-ended. Yang keenam, pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang memiliki 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatan mengamati. Yang kedua, memaknanya. Yang ketiga, mengumpulkan datanya. Yang keempat, mengolah informasinya. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Yang ketujuh, pendekatan realistik. Pendekatan ini di mana konsep-konsepnya berhubungan dengan pengalaman kesehari-harinya. Yang kedelapan, pendekatan etnomatematika. Pendekatan ini menghubungkan antara realitas budaya di lingkungan peserta didik dengan matematika saat proses belajar mengajar. Pendekatan ini banyak digunakan di berbagai negara. Maksudnya pendekatan ini tuh kayak saya di daerah ini, budayanya ini lah, proses pembelajarannya itu kayak berkolaborasi gitu lah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.